Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sutini Story yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah terpikir bahwa seorang pembantu rumah tangga dari kampung kecil di Indonesia bisa membuat para pria Arab terpana, bahkan diperebutkan untuk dinikahi? Apakah ini hanya karena kecantikannya? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi? Mengapa banyak TKW yang kisahnya tak semanis janji? Dengarkanlah kisah ini hingga akhir. Karena mungkin saja di balik wajah cantik itu tersimpan luka yang dalam. Risa. Itulah nama gadis itu. Wajahnya rupawan, kulitnya bersih dengan rona sawo matang yang khas Jawa Tengah. Matanya teduh memancarkan ketabahan. Gadis berusia 24 tahun itu berasal dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, Magelang. Ayahnya sudah meninggal saat ia berusia 6 tahun. Ibunya lumpuh sejak 2 tahun lalu karena stroke. Untuk menghidupi adik sematawayangnya dan membayar hutang biaya pengobatan ibunya, Rizka memutuskan menjadi tenaga kerja wanita dan berangkat ke Arab Saudi. Sejak di bandara, parasnya sudah menarik perhatian. Seorang petugas imigrasi di Jakarta bahkan sempat berkomentar, "Kamu yakin mau jadi pembantu, Dek? Wajahmu lebih cocok jadi artis." Rizka hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu hidupnya tidak ditentukan oleh wajah, tapi oleh tekad. Sesampainya di Riyadh, ia langsung dijemput agen dan dibawa ke rumah seorang wanita kaya bernama Ummu Khalid. Rumah besar bertingkat 3, dengan halaman luas dan lampu-lampu mewah menggantung di langit-langit, menyambut langkah awal Rizka sebagai pembantu rumah tangga. Hari-hari pertama Rizka bekerja tanpa banyak bicara. Ia rajin, bersih, tidak pernah membantah. Bahkan anak-anak Ummu Khalid pun menyukainya karena kelembutan sikapnya. Namun tak butuh waktu lama, wajah Rizka menjadi perbincangan para tamu. Suatu sore, saat ada pertemuan keluarga di rumah majikannya, seorang pria paruh-baya dengan sorban putih mencuri pandang ke arah dapur. Matanya tajam memperhatikan Rizka yang sedang mengangkat nampan berisi teh. "Siapa gadis itu?" tanya pria itu pada Ummu Khalid. "Itu pembantu baru dari Indonesia. Namanya Rizka." Pria itu mengangguk, kemudian tersenyum samar. Namanya adalah Paman Saud, saudara jauh dari keluarga suami Ummu Khalid. Ia dikenal sebagai saudagar kaya di Riyadh, memiliki usaha transportasi dan properti. Beberapa hari kemudian, Paman Saud datang kembali, kali ini membawa hadiah. "Untuk Rizka," katanya sambil menyerahkan sekotak perhiasan emas. Rizka bingung. Ia tak berani menerima, tapi Ummu Khalid justru menyuruhnya mengambil hadiah itu sebagai bentuk penghargaan. Malam harinya, saat semua orang tidur, Rizka menangis di pojok kamar pembantu. Ia teringat ibunya di rumah. Ia merasa terjebak di dunia asing yang penuh kemewahan tapi juga penuh jebakan. Beberapa hari berikutnya, tidak hanya Paman Saud yang menaruh hati padanya. Sopir pribadi keluarga, Abdul Majid, pemuda 27 tahun yang kalem dan berpendidikan, juga diam-diam mulai menunjukkan ketertarikan. "Rizka, kalau kamu mau, aku bisa bicarakan pada keluargaku," bisik Abdul Majid suatu malam saat mereka sama-sama berada di dapur. "Kamu bukan perempuan sembarangan. Kamu perempuan baik. Aku ingin melindungimu." Rizka menatap Abdul Majid. Ia tahu, pemuda itu tulus. Tapi ia juga tahu bahwa sebagai pembantu, ia bukan siapa-siapa. Namun suasana rumah mendadak berubah saat Ummu Khalid memanggil Rizka secara pribadi ke ruang tamu. "Rizka, kamu dilamar oleh Paman Saud. Dia ingin menjadikanmu istri ketiganya. Kau akan tinggal di istana kecilnya, tak perlu kerja lagi. Dia akan memberi mahar setara 1 miliar rupiah, dan akan membelikan rumah untuk ibumu di Magelang. Kami semua sangat setuju. Ini adalah berkah untukmu." Rizka membeku. Ia menunduk. Hatinya gemetar. Ia bukan perempuan murahan. Tapi bagaimana menolak ketika ibunya butuh pengobatan dan rumahnya di kampung hampir roboh? Malam itu, Rizka sholat tahajud. Air matanya jatuh tak henti. Ia memohon pada Allah. "Ya Allah, aku perempuan biasa. Aku tak punya kuasa menolak atau menerima. Tapi jika ini bukan jalan yang kau ridhau, jangan biarkan aku terikat dengan dunia yang akan menyakitiku." Keesokan harinya, ia berkata pada Ummu Khalid dengan suara lemah, "Saya minta waktu 2 hari. Saya akan pikirkan baik-baik." Tapi semuanya berubah saat Abdul Majid mengetahui kabar lamaran itu.
Ia menemui Rizka diam-diam di taman belakang rumah. Rizka, jangan nikah dengan dia. Dia tidak akan memperlakukanmu sebagai istri, dia hanya ingin menambah koleksi. Aku serius ingin nikah denganmu. Aku bukan orang kaya, tapi aku punya niat baik. Kita bisa mulai dari nol. Rizka menunduk. Hatinya gamang. Satu sisi, tawaran Paman Saud menjanjikan jaminan hidup. Tapi Abdul Majid menawarkan kehidupan sederhana yang mungkin penuh cinta. Namun, belum sempat ia menjawab, tiba-tiba keluarga majikan geger karena Paman Saud datang membawa keluarga besar dan pengacara, siap melamar resmi. Rizka dipanggil ke ruang tamu dengan pakaian terbaiknya. Ia tidak sempat berkata apa-apa. Di depan semua orang, Rizka ditanya, apakah kamu menerima lamaran Paman Saud? Rizka gemetar. Ia menatap Ummu Khalid, menatap Abdul Majid yang berdiri di pojok ruangan, matanya merah menahan amarah. Dan tiba-tiba, Rizka menangis dan menjatuhkan diri bersujud di lantai. Saya mohon, jangan paksa saya menikah karena uang. Saya ingin jadi perempuan yang punya pilihan, bukan barang yang diperjualbelikan. Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang menyangka Rizka berani bicara seperti itu. Bahkan Paman Saud pun terdiam dan kemudian bangkit dari kursinya. Jika itu kehendakmu, aku tidak akan memaksamu, katanya singkat, lalu pergi meninggalkan rumah. Malam itu, Ummu Khalid mendatangi Rizka di kamarnya. Aku tahu kamu bukan perempuan biasa. Dan kini aku percaya, kamu adalah perempuan mulia. Rizka menangis memeluk wanita yang selama ini menjadi majikannya. Di ujung malam, saat angin padang pasir berembus lewat jendela, Rizka kembali sujud. Kali ini bukan untuk meminta, tapi untuk bersyukur bahwa ia masih punya harga diri, masih bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Sejak kejadian malam itu, suasana rumah berubah. Rizka tetap bekerja seperti biasa, tapi tak lagi merasa asing. Ummu Khalid mulai memperlakukannya seperti anak sendiri. Bahkan anak-anak di rumah itu memanggilnya dengan penuh hormat, bukan hanya sekadar Hadimah. Namun, ada satu hal yang masih menggantung di hatinya. Tatapan Abdul Majid malam itu, saat ia menolak lamaran Paman Saud, tak pernah hilang dari ingatan. Tatapan campur aduk antara lega, kagum, dan juga keraguan. Rizka tak tahu, apakah ia telah membuka harapan di hati pemuda itu, atau justru menutup pintu karena terlalu rumit. Abdul Majid bukan sembarang sopir. Ia lulusan kampus teknik, tapi karena membantu ayahnya yang sakit dan butuh pekerjaan tetap, ia menerima posisi sebagai sopir pribadi keluarga besarnya. Di balik pakaian sederhana dan sikap sopan, ia punya pikiran cerdas dan hati yang dalam. Suatu hari, setelah mengantar anak-anak Ummu Khalid ke sekolah, Abdul Majid diam-diam menyelipkan sebuah kertas kecil ke tangan Rizka. Isinya singkat. Jika kamu belum punya jawaban, izinkan aku terus menunggu. Tapi jangan gantungkan aku terlalu lama. Karena hatiku tak bisa terus bertahan dalam ketidakpastian. Rizka membaca surat itu sambil duduk di kamar kecilnya. Air matanya jatuh. Ia sadar, mungkin ini pertama kalinya dalam hidup, ada seorang pria yang menyukainya bukan karena wajah, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Hari berganti hari. Abdul Majid tetap menjaga jarak. Tapi setiap pagi ia selalu menyapa Rizka dengan kalimat yang membuat hatinya tenang. Semoga harimu indah, Rizka. Dan setiap sore, saat menutup pintu mobil, ia akan berkata pelan, semoga Allah mudahkan segalanya untukmu. Rizka tahu, ia mulai menyukai pemuda itu. Tapi luka masa lalu dan ketakutan akan masa depan membuatnya ragu. Ia takut disakiti. Ia takut menerima cinta yang belum tentu bertahan. Namun sebuah peristiwa mengubah segalanya. Hari itu, rumah Ummu Khalid kedatangan tamu penting dari Kementerian Sosial. Mereka datang bersama sejumlah donatur untuk meninjau proyek bantuan kemanusiaan. Rizka diminta membantu menyediakan jamuan karena koki utama sedang sakit. Dengan cekatan, ia menyiapkan teh, kopi, dan berbagai kudapan. Salah satu tamu wanita Arab memandang Rizka dengan takjub. Kamu bukan pembantu biasa, katanya dalam bahasa Arab halus. Matamu bicara lebih dari lisanmu. Rizka hanya tersenyum, lalu kembali bekerja. Beberapa jam kemudian, saat para tamu hendak pulang, seorang pria tua mendekatinya. Ia ternyata kenalan Paman Saud yang dulu melamarnya. Aku dengar kamu menolak lamaran seorang saudagar demi harga diri,
katanya. Sedikit perempuan yang berani melawan dunia seperti itu. Kau perempuan kuat. Rizka menunduk. Tak ada kata-kata. Hari itu, Ummu Khalid berkata kepadanya, kau sudah jadi bagian dari keluarga ini. Jika kau ingin tinggal selamanya di sini pun, aku akan uruskan semua dokumenmu. Namun Rizka hanya menjawab lirih. Saya hanya ingin kerja hingga utang rumah sakit ibu saya lunas. Ummu, setelah itu saya akan pulang. Di tengah perjalanan pulang mengantar anak-anak, Abdul Majid memberanikan diri berbicara. Rizka, bolehkah aku bertanya sesuatu yang mungkin terlalu berani? Silakan, jawab Rizka dengan pelan. Apakah kau akan kembali ke Indonesia lalu melupakan semuanya? Atau kau akan tetap ingat pada seseorang yang sejak awal hanya ingin membuatmu bahagia? Rizka terdiam. Di luar jendela, langit Riyadh sedang merah jingga. Senja yang menggantung, seperti jawabannya. Majid, ucapnya pelan. Kalau cinta hanya soal tempat, maka aku akan lupa padamu saat aku pergi. Tapi kalau cinta itu soal hati, maka aku akan ingat kamu, bahkan jika aku tak pernah kembali. Mobil itu hening. Hanya suara napas yang terdengar. Hari demi hari berlalu. Sampai pada suatu pagi, Abdul Majid datang dengan pakaian berbeda. Ia memakai gamis putih bersih dan sorban. Wajahnya berseri. Di tangannya, ada map besar berisi dokumen. Ia menunduk sopan kepada Ummu Khalid dan berkata, saya ingin melamar Rizka. Secara resmi. Bukan sebagai sopir. Tapi sebagai laki-laki yang mencintainya. Ummu Khalid tersenyum. Lalu menatap Rizka yang berdiri kaku di belakang dapur. Aku percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan, kata Ummu Khalid. Rizka mendekat. Ia menggigit bibir. Air mata mulai menggenang. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, Majid, selain cinta yang tulus, dan hati yang masih belajar mencintai karena Allah. Abdul Majid tertawa kecil. Itulah yang paling kuinginkan. Hati yang takut kepada Allah. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah secara sederhana di Riyadh. Tanpa pesta besar, tanpa hiasan mewah. Tapi dengan haru yang tak terbendung. Dalam sujud pertama setelah ijab kabul, Rizka menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, aku dulu datang ke negeri ini membawa luka. Kini kau pulangkan aku dengan cinta yang halal dan keberkahan. Setelah resmi menikah, hari-hari Rizka dan Abdul Majid berjalan dalam keheningan yang tenang. Tidak ada pesta besar, tidak ada bulan madu ke luar negeri seperti pengantin pada umumnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Kedamaian. Rizka merasa seperti berada di rumah, meski ia masih tinggal di negeri orang. Ia tidak lagi merasa sebagai pembantu, tidak pula sebagai perempuan asing yang harus tunduk pada takdir. Ia adalah istri, seorang perempuan yang dicintai dan dihormati karena dirinya sendiri. Abdul Majid sangat menjaga batas dan adab. Ia tidak langsung membawa Rizka tinggal bersamanya. Ia masih menghormati aturan rumah Ummu Khalid dan menunggu waktu yang tepat untuk memindahkannya. Selama itu, ia menyiapkan segalanya. Apartemen kecil di daerah perumahan sederhana, tempat mereka akan memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Namun dalam diamnya, Rizka menyimpan satu keinginan yang belum ia ucapkan. Ia ingin pulang ke Magelang. Ia ingin bertemu ibunya. Ingin memperkenalkan suaminya. Dan ingin memeluk tubuh Renta yang dulu mengantar kepergiannya ke Arab dengan air mata dan doa yang tidak putus-putus. Malam itu, di ruang makan kecil apartemen mereka, Rizka berkata lirih, Majid, aku ingin pulang. Majid terdiam. Kapan? Segera. Aku ingin kau bertemu ibuku. Aku ingin sujud di kakinya, dan bilang bahwa aku tidak gagal jadi anaknya. Abdul Majid mengangguk. Kalau itu keinginanmu, kita berangkat. Mereka pun mengurus izin cuti, mengajukan visa, dan membeli tiket pulang. Ummu Khalid memeluk Rizka sambil menangis. Kau adalah anakku juga. Rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Sampai pada hari keberangkatan, Rizka menggandeng tangan suaminya dengan gemetar. Baginya, ini seperti mimpi. Ia dulu pergi ke Arab dengan membawa koper tua dan sepatu murah. Kini ia pulang sebagai istri dari pria baik yang mencintainya karena Allah. Pesawat mendarat di Yogyakarta. Dari sana, mereka naik mobil sewaan ke Magelang. Perjalanan 2 jam terasa seperti 2 hari bagi Rizka. Jantungnya berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah ibunya masih bisa berdiri,
Apakah masih bisa mengenalinya? Mobil berhenti di depan rumah Reyot yang sudah lama tak ia lihat. Rizka turun perlahan. Ia mengenakan kerudung panjang warna biru muda, wajahnya basah oleh tangis yang belum jatuh. Dari dalam rumah, seorang perempuan tua duduk di kursi roda, memandangi halaman dengan pandangan kosong. Saat Rizka melangkah masuk dan menyebut, "Ibu, ini Rizka." Perempuan itu menggigil. Rizka sujud mencium lutut ibunya sambil menangis. "Ibu, maaf aku lama tak pulang. Maaf aku tak bisa kirim uang setiap bulan. Tapi hari ini, aku pulang dengan semua yang ibu harapkan." Abdul Majid mendekat dan mencium tangan ibu mertuanya. "Saya Abdul Majid, Bu. Anak yang ibu doakan. Saya bersaksi, Rizka adalah perempuan terhormat, dan saya mencintainya karena Allah." Ibu Rizka menangis, lalu menyentuh wajah menantunya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak, karena telah menjaga anakku." Hari-hari berikutnya penuh haru. Abdul Majid tinggal selama sebulan di Magelang. Ia membantu memperbaiki rumah, menyumbang untuk masjid kampung, dan bahkan mengajak warga sekitar ikut kerja bakti. Rizka takjub, karena suaminya tidak berubah. Meski kini bisa hidup berkecukupan, Majid tetap rendah hati dan penuh sopan santun. Rizka juga menemui sahabat-sahabat lamanya. Banyak dari mereka yang dulu memandang sebelah mata karena ia memilih jadi TKW. Tapi kini mereka terpana melihat bagaimana Rizka pulang sebagai istri dari lelaki Arab yang santun dan hormat pada mertua. Suatu malam, di bawah langit Magelang yang dingin, Rizka dan Majid duduk berdua di teras rumah, memandangi bintang. "Majid," bisik Rizka, "dulu aku pikir cinta hanya datang pada mereka yang punya segalanya. Tapi ternyata, cinta datang saat kita ikhlas menerima diri kita apa adanya." Majid tersenyum. "Dan aku dulu pikir perempuan cantik hanya akan memilih dunia. Tapi kau memilihku, Rizka. Karena hatimu lebih indah dari wajahmu." Malam itu, angin pegunungan membawa doa-doa yang tak terdengar. Rizka memejamkan mata, bersyukur karena Allah mempertemukannya dengan cinta sejati bukan karena harta, bukan karena wajah, tapi karena hati yang saling menjaga demi ridhonya. Musim hujan mulai menyelimuti Magelang. Udara pagi berkabut, dan bunyi hujan rintik terdengar di atas genteng rumah. Rizka menyeduh teh manis untuk ibunya, lalu duduk di samping wanita tua itu sambil menyelimuti kakinya dengan kain hangat. Abdul Majid, suaminya, sedang membantu tetangga memperbaiki saluran air yang mampet. Walaupun ia orang Arab, ia tak canggung turun tangan seperti warga kampung. Justru kehadirannya mulai dihormati oleh orang-orang desa. Banyak anak muda yang penasaran, bertanya dalam logat Jawa, "Mas Majid, kok iya so milih wong Magelang ya? Ora milih wong Saudi wae." Majid hanya tersenyum. "Karena Allah pertemukan saya dengan wanita yang paling baik akhlaknya. Tempat bukan masalah, hatilah yang penting." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, setelah selesai sholat Isya, Abdul Majid menerima telepon dari Riyadh. Suaranya berat dan tegang. Rizka hanya menatapnya dari ruang tengah, sambil mengusap perutnya yang sudah mulai membesar. Ya, Allah menganugerahkan kehamilan di tahun pertama pernikahan mereka. Setelah menutup telepon, Majid duduk terdiam. Rizka mendekat. "Ada apa, Mas?" tanyanya pelan. Majid menunduk. "Ayah saya masuk rumah sakit. Kakak saya bilang kalau saya tidak segera pulang, mungkin tak sempat melihat beliau." Rizka menggenggam tangan suaminya. "Kalau begitu, berangkatlah besok. Saya akan doakan dari sini." Tapi Majid masih terdiam. "Masalahnya, ayah belum tahu bahwa saya menikah dengan perempuan Indonesia. Dia sangat keras soal darah keturunan dan garis keluarga. Bahkan waktu saya bilang ingin menikah dengan pembantu, beliau hampir mengusir saya. Makanya saya diam-diam menikah dan belum sempat bercerita." Rizka menatap suaminya. Senyum yang tadi hangat berubah menjadi getir. "Lalu, apa sekarang Mas menyesal?" Majid menggeleng cepat. Tidak sama sekali. Kau adalah anugerah Allah dalam hidupku. Aku hanya takut ayah tidak mau menerima kita. Bahkan mungkin tak sudi melihat anak kita kelak." Hening menyelimuti ruangan. Rizka menunduk, tangisnya menetes. "Aku bukan perempuan hebat, Majid. Aku hanya perempuan yang ingin hidup tenang. Tapi jika kehadiranku membuat hubunganmu dengan keluargamu rusak,
Aku siap ditinggal. Aku tidak akan menghalangi langkahmu. Majid memeluknya erat. Jangan pernah berkata seperti itu. Kita sudah menjadi satu dalam ikatan halal. Kita jalani ini bersama, Rizka. Akhirnya, Majid memutuskan berangkat ke Riyadh sendirian. Ia ingin menyelesaikan urusan keluarga tanpa membawa Rizka dan beban emosional ke sana. Rizka melepas kepergian suaminya di bandara dengan dada sesak. Doakan aku kuat, Rizka. Dan jagalah anak kita. Hari-hari terasa panjang tanpa Majid. Ia hanya bisa berkomunikasi lewat telepon dan pesan singkat. Tapi setiap kali menerima kabar dari Majid, hati Rizka kian gelisah. Karena Majid sering menghindari bicara soal keluarganya. Sampai suatu hari, datang sebuah paket dari Riyadh. Sebuah surat dan selembar tiket. Rizka membukanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, tertulis tulisan tangan Majid. Rizka, ayahku ingin bertemu denganmu. Dia sudah tahu segalanya. Dia ingin melihat istri yang telah mengubah anaknya. Aku tahu ini mendadak. Tapi jika kau percaya padaku, datanglah. Aku akan menunggumu di bandara. Rizka menatap tiket itu lama. Ia tahu, ini bukan hanya perjalanan lintas negara. Tapi juga ujian terbesar bagi harga dirinya. Bertemu mertua yang dulu menolak keberadaannya, bukan hal mudah. Namun ia memberanikan diri. Dengan kandungan yang sudah masuk bulan ke-7, ia naik pesawat ke Riyadh, dengan hati yang berdebar lebih keras dari pertama kali ia datang sebagai TKW. Sesampainya di bandara, Majid sudah menunggu. Ia memeluk Rizka erat, lalu mengantar ke rumah ayahnya yang besar dan megah. Di dalam, seorang pria tua dengan janggut putih duduk di kursi roda. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan tanda-tanda kelelahan. Saat Rizka masuk dan memberi salam, pria itu tak langsung menjawab. Ia menatap Rizka lama, lalu berkata dalam bahasa Arab, dengan suara pelan. Jadi ini perempuan yang membuat anakku lebih manusiawi, lebih rendah hati, dan lebih taat pada Allah. Majid menerjemahkan perlahan. Rizka mengangguk. Pria tua itu lalu melirik perut Rizka yang membesar. Air matanya menetes. Aku sudah salah menilai. Aku pikir kalian yang datang dari negara jauh hanya ingin uang dan status. Tapi kau justru membawa anakku mendekat pada Allah. Aku minta maaf, aku terlambat mengenalmu. Rizka tak kuasa menahan tangis. Ia langsung duduk bersimpuh di hadapan mertuanya. Aku tak butuh pengakuan, hanya doa agar aku bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Pria tua itu meraih tangan Rizka dan mengecupnya. Kau adalah anakku mulai hari ini. Hari itu, langit Riyadh seperti lebih biru dari biasanya. Udara padang pasir terasa sejuk. Bukan karena cuaca, tapi karena hati yang terbuka. 2 minggu setelah pertemuan haru itu, kehidupan Rizka di Riyadh berubah total. Ia dan Abdul Majid tidak lagi tinggal di apartemen kecil, melainkan dipindahkan ke sebuah rumah sederhana di dekat kediaman keluarga besar Majid, atas permintaan langsung dari sang ayah. Bukan karena kemewahan rumah itu yang membuat Rizka terharu, tapi karena rumah itu dulunya dibangun untuk kakak perempuan Majid yang wafat saat masih kecil. Kini, rumah itu diberikan kepada Rizka sebagai bentuk restu dan cinta dari mertuanya yang dulu menolaknya mentah-mentah. Tempat ini dulu kosong puluhan tahun, ucap sang ayah saat menyerahkan kunci. Sekarang, semoga tempat ini menjadi rumah yang penuh keberkahan untuk kalian. Rizka memeluk Majid malam itu sambil berkata pelan, aku benar-benar merasa seperti bukan orang asing di sini. Majid membalas pelukannya dengan lembut, lalu berbisik di telinganya. Kau bukan orang asing. Kau adalah pelengkap hidupku. Hari-hari dilalui dengan penuh syukur dan tenang. Hingga tibalah hari yang sangat ditunggu. Hari kelahiran anak pertama mereka. Rizka dilarikan ke rumah sakit khusus ibu dan anak di Riyadh saat kontraksinya semakin intens. Abdul Majid tak meninggalkannya sedetik pun. Ia menggenggam tangan Rizka dengan keringat dingin membasahi dahinya. Tenang ya, sayang, semua akan baik-baik saja. Aku di sini. Dengan perjuangan panjang, tangisan pertama bayi laki-laki itu akhirnya terdengar menggema di ruang bersalin. Dokter mengangkat bayi kecil itu dan menyapanya. Marhaban, ya waladi. Air mata Abdul Majid jatuh tanpa suara. Ia mencium kening istrinya. Kau luar biasa, Rizka. Kau telah memberikan kehidupan baru untukku. Anak ini akan kubesarkan dengan penuh cinta,
Sebagaimana aku mencintaimu karena Allah. Bayi itu diberi nama Ahmad Harits bin Abdul Majid. Ahmad, karena rasa syukur atas segala pujian kepada Allah, dan Harits, sebagai harapan agar anak itu kelak menjadi penjaga nilai-nilai keimanan dan kebaikan. Kabar kelahiran cucu pertamanya membuat sang kakek yang sedang sakit pun semangat kembali. Ia datang langsung ke rumah sakit, meski harus didorong dengan kursi roda. Saat ia melihat Ahmad kecil, air matanya jatuh deras. Aku dulu menolak pernikahan ini, kini aku tahu. Allah sedang mendidikku lewat kalian. Maafkan aku, Rizka. Rizka tersenyum sambil menyodorkan anaknya ke pelukan sang mertua. Ayah, anak ini takkan pernah tahu bahwa dulu pernah ada penolakan. Yang ia akan tahu adalah cinta dan doa dari semua keluarganya. Beberapa minggu setelah kelahiran, Majid mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaannya sebagai sopir keluarga. Ia ingin fokus membangun usaha kecil-kecilan bersama Rizka, membuka toko perlengkapan bayi dan ibu di kawasan lokal. Rizka mengelola toko dari rumah, sambil tetap mengurus anak mereka. Ia menyusun strategi pemasaran lewat media sosial, dengan bahasa Arab dan sedikit logat Jawa yang justru menarik perhatian para ibu muda di Riyadh. Toko itu berkembang pesat. Bahkan pelanggan mereka datang dari berbagai kota, hingga luar negeri. Banyak yang tak percaya bahwa perempuan Jawa yang dulu hanya pembantu rumah tangga, kini menjadi pemilik usaha kecil yang inspiratif di Arab Saudi. Majid selalu berkata dalam setiap wawancara yang kadang mereka hadiri, semua ini berawal dari kejujuran dan ketulusan. Istri saya bukan hanya cantik wajahnya, tapi hatinya yang paling berharga. Satu hal yang paling menyentuh hati Rizka terjadi saat perayaan ulang tahun pertama Ahmad. Ummu Khalid, sang mantan majikan, datang ke rumah mereka membawa hadiah dan dua anak kecil yang dulu diasuh oleh Rizka. Anak-anak itu langsung berlari memeluk Rizka sambil berseru, "Ummi Rizka! Ummi Rizka!" Rizka tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk mereka erat. Ummu Khalid mendekat, lalu memeluk Rizka dan berbisik, "Aku dulu majikanmu, kini kau seperti anakku sendiri. Kau telah menunjukkan bahwa status bukanlah apa-apa, jika hatimu penuh keikhlasan." Malam itu, Rizka berdiri di balkon rumahnya. Di tangannya, ia menggenggam Al-Quran kecil pemberian ibunya. Ia menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. "Ya Al, engkau bawa aku ke negeri asing. Lalu kau beri aku keluarga, cinta, dan kehidupan baru. Aku datang ke sini dengan luka. Kini aku pulang membawa cinta MU." Majid mendekat dari belakang dan memeluknya. Doa-doa perempuan yang sabar tak pernah tertolak. "Rizka, kau bukti dari semua itu." Dalam hening, dalam damai, dalam cahaya malam padang pasir yang hangat, Rizka tersenyum. Ia telah menemukan rumah, bukan pada tempat, tapi pada hati yang mencintainya karena Allah. 3 tahun berlalu sejak kelahiran Ahmad Harits. Rizka dan Abdul Majid menjalani kehidupan rumah tangga mereka di Riyadh dengan penuh cinta dan ketenangan. Usaha toko perlengkapan ibu dan anak yang mereka rintis kini telah berkembang pesat. Bahkan mereka sudah membuka 2 cabang di kota tetangga. Banyak warga lokal yang kagum, bagaimana seorang perempuan Jawa yang dulunya hanya seorang hadimah, bisa menjadi istri dari pria Arab terhormat, dan kini memiliki usaha yang berkah. Namun, dalam setiap senyum yang Rizka lemparkan pada dunia, tetap ada satu ruang kosong di hatinya yang belum bisa terisi, rindunya kepada kampung halaman dan ibunya. Walau Majid sering mengajak pulang, Rizka selalu menolak. "Aku ingin pulang ketika aku sudah bisa bawa oleh-oleh yang membanggakan. Bukan hanya uang, tapi juga bukti bahwa aku tidak sia-sia menjadi anaknya," katanya lembut. Namun sebuah kabar duka datang tiba-tiba di suatu malam. Telepon dari sepupu di Magelang membuat tubuh Rizka lemas. "Ibumu sedang kritis, Riz. Beliau sudah tak bicara sejak tadi pagi. Tapi waktu sadar sebentar tadi, dia hanya bilang satu kata, 'Rizka.'" Tanpa berpikir panjang, Abdul Majid segera memesan tiket. Dalam waktu kurang dari 12 jam, mereka dan Ahmad kecil sudah berada di pesawat menuju Indonesia. Sepanjang perjalanan, Rizka diam. Tangannya memegang tas kecil berisi baju ibu, sajadah tua, dan foto keluarga. Matanya tak berhenti memandang langit di luar jendela pesawat. "Ya Allah, jangan ambil ibu sebelum aku sempat memeluknya," bisiknya dalam hati. Setibanya di Magelang, mereka langsung menuju rumah ibunya. Rumah itu sudah jauh lebih layak.
karena selama ini Rizka membangun ulang melalui jasa warga setempat. Tapi kali ini, rumah itu tak dipenuhi tawa, melainkan isak dan hening. Rizka langsung berlari masuk ke kamar. Di atas ranjang kayu, terbaring tubuh renta ibunya, lemah dan hanya tinggal tulang. Tapi matanya masih terbuka, dan senyumnya merekah saat melihat Rizka. "Ibu, ini aku. Rizka, aku pulang, Bu." Perempuan tua itu mengangkat tangannya perlahan, menyentuh wajah Rizka, dan berbisik dengan suara gemetar, "Anakku, wangi kamu beda sekarang seperti wangi orang yang diberkahi Allah." Rizka menangis sejadi-jadinya. Ia sujud di kaki ibunya sambil berulang-ulang berdoa dalam tangis, "Ya Allah, jangan ambil dia dulu, aku baru pulang, aku belum sempat jadi anak yang berbakti." Abdul Majid berdiri di samping, lalu menggenggam tangan mertuanya dan berkata lembut, "Ibu, doakan kami agar bisa membesarkan cucu ibu menjadi anak yang saleh." Ibu Rizka memandang Ahmad kecil yang berdiri di samping ibunya. Bocah itu tersenyum dan meraih tangan neneknya. Dan di saat itulah, dengan senyum di wajah dan tangan masih menggenggam cucunya, Ibu Rizka menghembuskan napas terakhir. Suasana seketika hening. Rizka tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk tubuh ibunya erat, tak peduli dengan linangan air mata yang menetes tak henti. Pemakaman berlangsung esok harinya. Warga kampung berbondong-bondong datang. Banyak yang menangis. Bukan hanya karena kehilangan Ibu Rizka, tapi karena mereka tahu beliau adalah ibu dari seorang anak perempuan yang pergi dengan luka, dan pulang membawa cinta dan kehormatan. Setelah pemakaman, Rizka dan Majid memutuskan tinggal lebih lama di Magelang. Mereka ingin merasakan kembali hidup sederhana di kampung, membesarkan Ahmad dengan tanah, udara, dan nilai-nilai yang membentuk Rizka sejak kecil. Abdul Majid mulai mengajar anak-anak desa mengaji di masjid kecil. Sementara Rizka membuka kelas memasak dan keterampilan rumah tangga bagi para janda dan ibu rumah tangga muda. Ia berkata kepada para ibu itu, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pernah jatuh dan berusaha bangkit. Tapi satu yang kutahu, ketika hidup kita niatkan karena Allah, maka tak ada aib, tak ada rendah. Semua akan terangkat derajatnya." Tahun demi tahun berlalu. Ahmad tumbuh menjadi anak yang cerdas dan santun. Ia fasih dalam 3 bahasa, Arab, Indonesia, dan Jawa. Dan yang paling membuat Rizka bangga, setiap selesai sholat, anak itu selalu berdoa dengan suara pelan. "Ya Allah, sayangi ibuku, karena dia telah banyak menangis demi aku." Pada ulang tahun kelima Ahmad, keluarga besar Majid datang ke Magelang. Mereka ingin melihat langsung tanah kelahiran menantu mereka. Dan di tengah hamparan sawah, udara bersih, dan suara adzan dari masjid kampung, keluarga Arab itu menangis. "Kami baru mengerti," kata saudara Majid, "kenapa Allah membawa kalian ke negeri ini. Bukan untuk mencari harta, tapi untuk menunjukkan bahwa kemuliaan tidak ada batas negara." Rizka tersenyum, lalu berdiri memandang langit biru yang tak berbatas. "Aku dulu datang ke Arab hanya ingin bekerja. Tapi Allah mengubah hidupku. Kini aku pulang, bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai anak, istri, dan ibu yang utuh." Beberapa tahun berlalu. Ahmad Harits tumbuh menjadi anak remaja yang penuh semangat belajar dan santun kepada siapa saja. Di usianya yang ke-12, ia sudah hafal 20 juz Al-Quran, aktif mengajar anak-anak kecil di langgar kampung, dan membantu ibunya mengelola pusat pelatihan ibu rumah tangga yang telah berkembang menjadi koperasi perempuan desa. Abdul Majid sendiri telah diterima sebagai guru tetap di sebuah pesantren kecil di Magelang. Ia kini bukan hanya dikenal sebagai suami dari Rizka, tetapi juga sebagai ustadz yang rendah hati dan mampu menjembatani budaya Arab dan Jawa dengan sangat lembut. Mereka hidup bersahaja di tengah sawah, tapi hati mereka lapang. Nama Rizka makin dikenal sebagai inspirasi perempuan desa yang pernah menjadi TKW dan kembali membawa perubahan. Banyak sekali permintaan wawancara, undangan seminar, bahkan dari luar negeri. Tapi Rizka selalu berkata, "Saya bukan penceramah. Saya hanya ingin hidup tenang dan berguna." Namun, seiring waktu, tubuh Rizka mulai melemah. Ia sering batuk di malam hari, dan kelelahan tak wajar setelah mengajar ibu-ibu di siang hari. Abdul Majid memintanya ke rumah sakit, namun Rizka selalu menunda. "Aku baik-baik saja, Mas. Ini hanya kecapean biasa." Tapi Allah punya rencana lain. Suatu pagi yang dingin, Rizka jatuh pingsan saat sedang memintal benang bersama ibu-ibu desa. Ia dilarikan ke rumah sakit.
Dan dari sanalah semuanya berubah. Diagnosa dokter mengejutkan, Rizka mengidap kanker darah stadium lanjut. Tubuhnya sudah menyimpan penyakit itu bertahun-tahun, tanpa ia sadari. Terlalu sibuk melayani orang lain, hingga lupa menjaga diri sendiri. Majid terdiam lama saat mendengar kabar itu. Ia tak langsung menangis, tapi wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat menyentuh pipi istrinya yang terbaring di ranjang rumah sakit. "Kenapa tak pernah bilang kalau sakit?" tanya Majid pelan. Rizka tersenyum. "Karena aku ingin jadi perempuan yang kuat di depanmu. Aku tak ingin kau sedih." Ahmad yang kini berusia 12 tahun, duduk di samping ibunya dan menggenggam tangan yang semakin dingin itu. "Ibu." Ahmad janji akan terus hafal Quran, akan jaga koperasi ibu, dan akan terus bantu ayah ngajari ngaji, tapi ibu jangan tinggalin kami sekarang. Air mata Rizka jatuh. Ia mengelus rambut anak semata wayangnya dan berbisik, "Jangan sedih, nak. Ibu tak akan pergi jauh. Ibu hanya pulang lebih dulu ke rumah yang sebenarnya." Dalam minggu-minggu terakhir hidupnya, Rizka berpesan banyak pada Majid dan Ahmad. Ia meminta agar koperasi tetap dijalankan, bukan sebagai warisan bisnis, tapi sebagai ladang amal jariah. Ia menulis surat satu persatu untuk ibu-ibu kampung yang dulu bersamanya belajar menjahit, merajut, dan berdagang. Surat itu ditulis dengan tangan, dilipat rapi, lalu disimpan di sebuah kotak kayu kecil yang ia minta Majid serahkan saat ia tiada. Di malam terakhir, saat hujan turun tipis dan kabut mulai menyelimuti desa, Rizka memanggil suami dan anaknya. Ahmad, izinkan aku pergi dengan tenang. Aku sudah cukup bahagia. Aku tak pernah menyesal jadi pembantu, karena dari situ Allah pertemukan kita. Aku tak pernah menyesal jadi istrimu, karena kau laki-laki yang selalu menjaga kehormatanku. Dan aku tak pernah menyesal jadi ibu Ahmad, karena kau anak yang lebih baik dari yang pernah kuimpikan." Majid menunduk mencium tangan istrinya yang mulai membeku. Ahmad mencium kening ibunya sambil berbisik, "Ibu, Ahmad akan selalu sholat dan sholawat untukmu." Rizka memejamkan mata, dan dengan senyum tenang di wajahnya, ia menghembuskan napas terakhir. Desa seketika hening. Kabar wafatnya Rizka menyebar cepat. Warga dari berbagai pelosok datang, bahkan beberapa mantan TKW yang pernah satu angkatan dengannya di Arab Saudi datang ke rumah duka dengan linangan air mata. Jenazah Rizka dimakamkan di samping makam ibunya, di bawah pohon jambu air yang ia tanam sendiri ketika baru pulang dari Riyadh. Majid berdiri di depan pusara itu, lalu membacakan surat terakhir dari Rizka yang ditujukan kepadanya. "Mas Majid, jika suatu saat aku pergi mendahuluimu, jangan bersedih terlalu lama. Hidupmu masih harus terus jadi cahaya untuk orang lain. Dan jika engkau rindu, bacalah surat Ar-Rahman seperti biasa. Karena disitulah cinta kita pernah bersemayam." Majid menangis. Tapi bukan tangis duka, melainkan tangis syukur. Ia telah mencintai dan dicintai oleh perempuan luar biasa. Perempuan Jawa sederhana yang dijaga Allah hingga akhir hayatnya. Beberapa bulan kemudian, koperasi yang dirintis Rizka berubah menjadi Yayasan Rizka Haritsah. Tujuannya untuk memberdayakan para janda, TKW pulang kampung, dan anak-anak yatim. Di depan bangunan sederhana yayasan itu, dipasang sebuah plakat kecil bertuliskan, "Di sini pernah lahir seorang perempuan biasa, yang menjadikan cinta, kesabaran, dan iman sebagai warisan terbesarnya." Ahmad kini tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti jejak ayahnya. Ia bersekolah di pondok pesantren terbaik di Solo, dan setiap pulang ke Magelang, ia tak pernah lupa bersujud di atas makam ibunya. "Ibu, Ahmad rindu. Tapi Ahmad tahu, engkau sudah bahagia di sisi Allah." Dan dari balik awan putih yang tenang, barangkali, Rizka tersenyum.